Salam jumpa lagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita lanjutkan perkuliahan kita Teologi Hidup Rohani untuk pekan yang ke-12. Pekan yang lalu, pekan yang ke-11, sudah diuraikan oleh Romo Marto Sucito mengenai gerakan-gerakan kerohanian abad postmodernisme atau posmo, ya sekitar akhir abad 20 sampai 21. Dalam pembicaraan mengenai abad postmodernisme, diterangkan adanya gerakan rasionalisme yang mengarah kepada sekularisme. Dan pada postmodernisme itu sendiri terjadi gerakan pentakostalisme, ya, yang digerakkan oleh tokoh yang namanya John Wesley, yang semula ia adalah seorang Anglikan, anggota gereja Anglikan, kemudian masuk dalam gereja Metodis, dan ia membentuk gerakan pentakostalisme itu pada tahun 1867. Dan pengaruh postmodernisme juga dirasakan melalui beberapa aliran-aliran yang muncul waktu itu. Misalnya pluralisme, kemudian juga relativisme, ada juga eksklusivisme, juga komunalisme, serta juga mistikisme. Dan mistikisme di sini bukan sama dengan yang terjadi pada tahun-tahun yang sebelumnya dalam gereja Katolik. Ini berbeda, ya. Sekarang kita akan masuk di dalam tema yang baru, yaitu mengenai beberapa contoh gerakan kerohanian di abad postmodernisme sekitar akhir abad 20 dan sampai awal abad 21. Bahannya dapat kita temukan dalam diktat halaman 132 sampai 157. Di sana ada gerakan-gerakan, khususnya gerakan ekumenis, ya, dengan kesatuan gereja, gereja-gereja Protestan, dan juga nanti peranannya dalam gereja Katolik. Juga akan ada gerakan TC, dan juga soal pembaruan karismatik Katolik sampai juga di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu apa yang terjadi. Jadi, untuk pekan ini kita akan melihat beberapa gerakan yang muncul, ya, gerakan ekumenis, gerakan pembaruan karismatik Katolik, gerakan komunitas ekumenis TIC di Perancis sana, dan juga gerakan marriage encounter, ini untuk pasutri, pasangan suami istri. Juga ada gerakan Choice dan Antioch yang merupakan anak dari gerakan marriage encounter. Sedangkan juga nanti disusul dengan gerakan Couples for Christ, CFC, jadi singkat itu, lalu gerakan CFM, Catholic Family Ministry, dan juga akhirnya kita lihat adanya SEP atau Sekolah Evangelisasi Pribadi, dan juga CAP atau Kursus Evangelisasi Pribadi. Apa itu? Nanti kita akan lihat bersama. Baik, kita lihat yang pertama adalah gerakan ekumenis. Ya. Kita lihat dulu mengenai pengertian, ya, pengertian istilahnya dan arti aktual dari gerakan itu. Jadi secara etimologis atau dari arti katanya, istilah ekumenis, ya, berasal dari kata Yunani, ya, dua kata Yunani. Yang pertama adalah oikos, yang berarti rumah, dan menein. Ya, menein berarti tinggal. Jadi oikomene itu berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Nah, dalam arti luas, ya, ekumenis atau ekumenisme ini adalah suatu inisiatif keagamaan menuju pada keesaan atau ketunggalan atau kesatuan gereja di seluruh dunia. Nah, tujuan gerakan ekumenis ini sendiri adalah untuk peningkatan kerjasama dan saling memahami, pemahaman yang lebih baik
antara kelompok-kelompok denominasi Kristiani yang ada. Ya. Dan ini semua berdasar pada kesadaran, ya, kesadaran akan perpecahan dalam gereja, dan itu dianggap sebagai masalah yang besar. Ya, sehingga pada awal abad ke-20, sejumlah pemimpin gereja Protestan, itu khususnya di negara barat, ya, itu tergerak untuk mewujudkan persatuan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini berdasar pada teks kitab suci di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 21. Sehingga pada tahun 1948 terbentuklah Dewan Gereja-Gereja. Ya, jadi bentuk Dewan Gereja-Gereja sedunia yang disebut dengan istilah World Council of Churches atau WCC, yang saat ini memiliki anggota berjumlah 348 anggota dari bermacam-macam denominasi Kristiani di seluruh dunia. Dan ini berpusat di gedung Ecumenical Center itu di Swiss atau di kota Jenewa. Ya. Baik. Kemudian kita akan lihat secara khusus perkembangan gerakan ekumenis Protestan dan hubungannya dengan gereja Katolik. Jadi kita akan lihat satu persatu. Pada tahun 1910 sudah ada sebetulnya gerakan ekumenis itu di dalam kalangan gereja-gereja Protestan, ya, dengan dibukanya konferensi misionaris di Edinburgh, ya, di Skotlandia, Inggris sana, yang dipimpin oleh John Ehrlich Mood, ya, seorang penginjil dari gereja Metodis. Mood dikenal sebagai tokoh ekumene dunia karena ia itu turut berperan dalam pembentukan Dewan Gereja-Gereja sedunia. Ya. Dan gereja Katolik hingga sekarang tidak menjadi anggota Dewan Gereja-Gereja sedunia itu, tetapi terlibat dalam kerjasama yang erat, ya, dengan Dewan Gereja-Gereja sedunia itu. Juga ada dialog bilateral dan federasi dengan federasi gereja-gereja Lutheran dan Anglikan. Jadi hubungan bilateral, ya, antara gereja Lutheran dengan Katolik dan gereja Anglikan dengan Katolik itu. Kita lanjutkan, kemudian secara khusus kita akan lihat bagaimana sikap gereja Katolik terhadap gerakan ekumenis. Ya. Sikap gereja Katolik dengan gerakan ekumenis ini bagaimana? Jadi sampai dengan diadakannya Konsili Vatikan kedua, hubungan antara gereja Katolik Roma dengan tradisi-tradisi Kristen yang lain, ya, khususnya gereja-gereja Protestan, itu dapat dikatakan tidak ada atau terputus. Ya. Dan pandangan mengapa itu terjadi? Karena ada pandangan tradisional dalam gereja Katolik Roma dan mengatakan adalah tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya. Nah, ini tentu saja tafsirannya gereja Katolik. Nah, sesungguhnya, ya, keyakinan seperti itu pun sebetulnya ada dalam gereja Protestan. Jadi pihak Protestan juga menganggap bahwa hanya dalam gereja Protestanlah ada keselamatan. Jadi seperti itu. Nah, akibatnya memang sebelum Konsili Vatikan kedua, gerakan ekumenis hanya dibedakan dari tingkat penginjilan atau pewartaan atau evangelization. Ya. Dan itu artinya bahwa gerakan ekumenis itu dilihat sebagai kegiatan untuk menarik orang masuk ke gerejanya sendiri-sendiri. Yang Protestan menarik orang supaya gabung dengan Protestan, sedangkan yang Katolik juga menarik orang supaya gabung kepada Katolik itu. Maka ketika itu memang tidak ada hubungan yang baik, ya. Nah, kemudian Konsili Vatikan kedua memulai zaman baru, yaitu mengupayakan persatuan antara gereja Roma dengan gereja-gereja Protestan, ya, dengan tradisi-tradisi dogma dalam gereja Protestan. Ya. Jadi diupayakan itu persatuan. Kita akan lihat
ada dua dokumen Konsili Vatikan kedua ya mengenai gerakan ekumenis. Yang pertama adalah dokumen Unitatis Redintegratio dan yang kedua adalah Ut Unum Sin. Nah, di sana dijelaskan bahwa dekret Vatikan kedua ini yang pertama Unitatis Redintegratio disingkat dengan RD, yaitu dekret Vatikan kedua, Konsili Vatikan kedua mengenai persatuan umat Kristen. Ya, diterbitkan oleh Paus Paulus pada tanggal 21 November 1964. Dan sedang dokumen yang kedua, Ut Unum Sin, yang judulnya itu berarti agar mereka bersatu, ini adalah ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua, yang diterbitkan tanggal 25 Mei 1995. Ya, bicara mengenai gerakan ekumenis. Nah, perubahan sikap Gereja Katolik, ya, perubahan sikap Gereja Katolik terhadap gerakan ekumenis ini memang baru nampak pada Konsili Vatikan kedua. Dan tujuannya memang untuk mengakhiri konflik masa lalu dengan Gereja Protestan dan perbaikan sikap dalam Gereja Katolik sendiri. Ya. Memang sebetulnya dalam Gereja Katolik ada gerakan untuk mengusahakan kesatuan gereja, dan itu sudah muncul beberapa tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 1908 ya, itu seorang imam, pastor Paul Watson di New York, itu sudah membangun suatu kelompok yang berusaha untuk memajukan gerakan ekumenis. Kemudian pada tahun 1933 di Perancis, di kota Lyon, itu mulai juga diadakan 3 hari doa untuk kesatuan umat Kristiani. Dan yang sekarang tetap diteruskan menjadi pekan doa bagi kesatuan umat Kristiani, dan itu diadakan tiap bulan Januari menjelang hari raya bertobatnya Santo Paulus. Lalu kita akan lihat kerjasama dari Gereja Katolik dan Gereja Protestan, khususnya itu di bidang teologi. Ya. Pada tanggal 11 Agustus 1952, itu terjadi pertemuan 24 teolog ya, di Jenewa ya, dan kota Freiburg itu. Mereka mendirikan Catholic Conference for Ecumenical Questions. Jadi disingkat dengan istilah CCEQ. Ya. Nah, tujuan gerakan ini adalah mengembangkan kerjasama yang baik antara uskup-uskup dan para teolog dalam bidang ekonomis antara gereja Katolik dan gereja-gereja lain. Maksudnya ya gereja-gereja Protestan itu. Nah, gerakan ini selalu menjalin hubungan ya gereja ini gerakan ini selalu menjalin hubungan ya dengan Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau WCG itu, dan sering memilih tema-tema yang sedang didiskusikan oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu. Nah, gerakan CCEQ ini ikut memberikan masukan tentang gerakan ekumenis pada Konsili Vatikan kedua. Ya, jadi ada peranan di sana. Nah, salah satu dari usulannya adalah bahwa dalam pembicaraan mengenai ekumenisme atau gerakan ekumenis itu dihindarkan kata-kata yang secara psikologis kurang enak bagi anggota-anggota gereja yang lain, ya, bagi mereka yang Protestan. Misalnya seperti istilah kata atau kata kembali, ya, karena biasa dikatakan di dalam gereja Katolik itu kembali ke pangkuan gereja. Kembali ke pangkuan itu berarti kembali gereja Katolik. Jadi seperti ini kan agak menyinggung ya bagi mereka yang Protestan. Maka coba dihindarkan kata-kata seperti itu. Demikian pula juga perlu dipahami bahwa yang disebut Katolisitas
itu bukan berarti uniformitas, ya, keseragaman. Tetapi usulan inilah yang sebetulnya ditekankan, dan sehingga pada waktu Konsili Vatikan kedua itu dituliskan di dalam dokumennya Decret Unitatis Redemptio, ya, jadi dimasukkan usulan itu. Nah, pada tahun 1960 Vatikan sendiri mendirikan sekretariat untuk persatuan atau pengembangan kesatuan umat Kristiani. Dan pada waktu itu Kardinal Bea sebagai ketua dan Kardinal Willebrands sebagai sekretaris. Nah, saya ingat waktu saya masih studi di Roma dan tinggal di college atau itu asrama Romo-Romo Belanda. Nah, di sana tempat tinggalnya juga itu Kardinal Willebrands. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau dan bicara mengenai macam-macam hal. Baik. Kemudian kita akan lihat lanjutannya adalah mengenai dasar biblis dan teologis gerakan ekumenis. Ya. Dalam dasar biblis dan teologis ini mengambil dasar kitab sucinya atau Alkitab atau biblisnya adalah di dalam Yohanes 17:21, di mana Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dasar kehendak Tuhan untuk satu kesatuan. Dan ada dua dasar teologis, ya, yang mendasar di dalam gerakan ekumenis. Yang pertama adalah kesatuan Yesus dengan Bapa sendiri. Ya. Jadi kesatuan Yesus dengan Bapa itu sebagai dasar kesatuan kita di seluruh gereja-gereja sedunia. Kemudian yang kedua adalah dimensi perutusan dari gerakan ekumenis. Nah, cara-cara untuk mewujudkan gerakan ekumenis itu ada beberapa. Dan misalnya disebutkan ini pertama, menghindari kata-kata ya tadi yang sudah saya katakan yang tidak sesuai lagi dengan situasi jemaat-jemaat yang terpisah. Ya, jangan menyinggung dengan kata-kata misalnya kembali ke pangkuan gereja Katolik itu. Ya. Kemudian kedua, membangun dialog mengenai ajaran dengan saling memahami satu sama lain. Tetapi juga harus dihindari sikap indiferentisme. Ya, indiferentisme itu berarti semua agama itu sama saja. Ya, jadi ini perlu dihindari, istilahnya indiferentisme. Dan ketiga itu berarti membangun kerjasama dalam aneka macam kegiatan kehidupan. Ya. Sedang yang keempat adalah persekutuan di dalam doa bersama. Itu beberapa hal yang perlu untuk dasar biblis dan teologisnya. Kemudian sikap gereja Katolik terhadap gereja-gereja timur yang terpisah. Yang dimaksud di sini adalah ortodoks, ya. Jadi gereja-gereja ortodoks dan gereja-gereja Protestan. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama hubungan dengan gereja timur Ortodoks dan gereja Protestan pada umumnya. Nah, untuk gereja-gereja timur yang terpisah, yang dipandang itu sebagai gereja ya, timur dalam arti sebetulnya dulu satu, ya, ini dianggap sebagai mempunyai sakramen-sakramen yang sah, ya, yang sejati, ya, terutama untuk sakramen imamat dan ekaristi. Jadi gereja Katolik mengakui keabsahan dari sakramen-sakramen yang ada dalam gereja ortodoks. Nah, oleh karena itu, kebersamaan dalam sakramen-sakramen itu dikatakan bukan hanya mungkin, melainkan juga dianjurkan. Ini tertulis dalam dokumen Unitatis Redemptio, ya, nomor 15. Dan gereja-gereja Protestan itu berbeda dengan gereja ortodoks, ya. Dikatakan bahwa gereja-gereja Protestan itu masih ada perbedaan dengan Katolik, ya, Roma, terutama menyangkut cara menafsirkan kebenaran yang diwahyukan. Nah, ini ditulis juga di dalam dokumen Unitatis Redemptio dalam nomor 19. Nah, dengan demikian soal doktrin, ya, ajaran soal doktrin itu menjadi ganjalan
terbesar bagi hubungan gereja Katolik dan gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan. Dan berpangkal dari perbedaan doktrin ini, tentu saja muncul juga perbedaan-perbedaan di lain-lain hal, ya, entah struktur, entah praktek-praktek yang ada. Dan gerakan ekumenis Katolik mengarahkan diri pada persekutuan, ya, dalam hal-hal rohani, konkretnya pada segi ibadah. Ya, jadi bagaimana kesatuan itu diwujudkan itu lebih pada gerakan di dalam ibadat bersama. Nah, oleh sebab itu dikeluarkan, ya, pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip dan norma-norma ekumenisme. Ya, ini Dewan Kepausan untuk Persatuan Kristiani pada tanggal 25 Maret 1993 mengeluarkan dokumen pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip dan norma-norma ekumenisme. Ya. Jadi pedoman ini untuk mengatur sejauh mana bisa dilakukan, ya, kegiatan ekumenis, ya, bersama antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Nah, pedoman ini memberi dasar, ya, landasan bagi gerakan ekumenis serta menganjurkan didorong, ya, keterlibatan seluruh umat dalam gerakan ekumenis ini. Nah, dokumen ini juga memberikan beberapa petunjuk praktis, ya, semacam juklak, ya, tunjuk dan laksanakan mengenai kesatuan dalam ibadah antar anggota-anggota gereja Katolik dan para anggota gereja-gereja lainnya. Nah, di situ disebutkan ada 4 pedoman praktis. Yang pertama itu menyangkut soal ibadah, ya, baptisan, kemudian keterlibatan di dalam aneka macam ibadat lain, ya, ekumenis, kemudian juga mengenai kawin campur, bagaimana kalau itu terjadi perkawinan, bagaimana harus dirayakan bersama, dan kemudian juga ada dialog dan kesaksian yang terungkap atau terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu dijalankan. Nah, kemudian kita melihat di sini ada beberapa pedoman praktis, ya. Yang tadi disebutkan yang pertama adalah soal baptisan. Untuk gereja Katolik itu mengakui baptisan gereja-gereja terpisah, ya. Gereja-gereja Protestan, ya, bila dijalankan, ya, ini syaratnya di situ, apabila ada syarat dijalankan, ya, dengan atau dalam air. Entah itu dengan itu berarti bisa direcikin air, ya, dialirkan ke dahi itu. Ada juga yang bentuknya dibenamkan di dalam air, dicelupkan, ya, dimasukkan dalam air. Dan tentu saja dengan rumusan triniter, ya, disebut aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Ini disetujui oleh Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Ya, di dalam dokumen 5, ya, di Peru, itu ada dokumen yang disebut Baptism, Eucharist, and Ministry. Ya, pada tahun 1982, itu menjadi dasar untuk bagaimana itu melaksanakan itu ibadah baptisan ekumenis. Kemudian ibadah ekumenis lainnya itu dimaksudkan apa? Maksudnya adalah keikutsertaan di dalam ibadat ekumenis, ya, selain perayaan sakramen, ya, dan ini sangat dianjurkan dalam situasi tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan dengan izin pimpinan gerejawi, entah itu uskup atau itu ordinaris wilayah, ya, itu umat Katolik dapat menerima sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan sakramen pengurapan orang sakit dari imam gereja timur. Ya. Ini terdapat dalam dokumen 5, ya, nomor 122. Ya, dengan alasan yang sama, ya, bahwa umat Kristen lainnya juga dapat menerima sakramen-sakramen itu dari gereja Katolik. Ini juga ditemukan di dalam dokumen 5 nomor 129. Jadi orang Katolik pun boleh menerima sakramen tapi dalam gereja timur, ya, bukan gereja Protestan. Baik. Nah, kemudian sehubungan dengan kawin campur. Ya, bagaimana ibadah ini dibuat secara ekumenis? Ya, dikatakan bahwa ibadat perkawinan campur, ya, disebutkan di situ ibadat perkawinan campur
dianjurkan diadakan di gereja paroki, jadi di gereja Katolik. Ya. Meskipun dapat juga diadakan di gereja Protestan. Nah, hanya saja pada bagian janji perkawinan atau janji pernikahan, ini harus dilakukan di hadapan imam Katolik, pastor Katolik. Sedangkan yang lain, ya, entah bagian upacara lain, misalnya khotbah, ya, itu oleh pendeta. Memang ini dispensasi hanya untuk kasuistik. Ya. Jadi tidak diizinkan adanya peneguhan ganda. Jadi tidak boleh ada perkawinan itu dilakukan gereja Katolik dulu, lalu Protestan atau Protestan Katolik, tidak boleh, hanya satu saja, ya, tidak boleh double, itu jadi satu. Ya. Jadi memang di situ sebelum ada ibadat ekumenis perkawinan ini perlu ada perundingan dan kesepakatan sebelum pelaksanaan ibadah itu antara dua belah pihak, ya, antara yang Katolik dengan yang Protestan. Kemudian dalam segi yang lain, dialog dan kesaksian ini bisa berupa macam-macam kegiatan, ya, banyak ragam kegiatan bersama. Misalnya dalam pendalaman kitab suci, ya, perumusan teks-teks kitab suci, atau di dalam liturgi itu kan ada teksnya, ya, itu untuk teks ibadat itu bisa dibicarakan bersama. Ya, kemudian juga mengenai katekise, pengajaran agama, lalu juga kerjasama dalam pendidikan teologi, ya, dalam pastoral, dalam kegiatan misioner, dalam dialog antar agama, ya, juga serta dalam kehidupan sosial budaya. Jadi ada gerakan-gerakan yang kebersamaan yang disebut gerakan ekumenis antara Katolik dan Protestan. Ya. Nah, gerakan ekumenis di Indonesia sendiri bagaimana? Ya, ini diwakili dengan dua kelompok. Yang pertama dari Katolik, ya, yaitu KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan Persatuan Gereja Indonesia, ya, PGI. Tapi kita lihat dulu satu persatu. Untuk gerakan ekumenis di Indonesia dimulai dari gereja-gereja Protestan, ya, dengan dikatakan didirikannya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, ya, itu dulu disebut Dewan Gereja-Gereja Indonesia dengan istilah DGI atau singkatan DGI pada tahun 1950, ya. Tapi sejak tahun 1986 ini namanya diubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi PGI. Dan ini mencakup juga gereja-gereja beraliran Pentakosta, ya, jadi disebut Pentekostal, itu gerakan gereja-gereja Protestan yang beraliran Pentakosta. Kemudian gereja Katolik ini memang tidak ikut di dalam PGI, ya, di luar PGI. Tetapi gereja Katolik, ya, KWI itu bekerja sama dengan PGI. Misalnya di dalam pembuatan atau perumusan surat gembala bersama, ya, pada saat Natal biasanya, ya. Dan itu juga kerjasama antara gereja Katolik dan Protestan dijalankan melalui kelompok masing-masing, KWI dengan PGI. Lalu kerjasama antara Lembaga Biblika Indonesia, LBI dari Katolik, dan juga Lembaga Alkitab Indonesia dari Protestan. Ya, mereka itu keduanya menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Indonesia. Dalam tataran yang lebih praktis, gerakan ekumenis ini dijalankan atau dilakukan dengan doa bersama, ya. Misalnya ada perayaan bersama pada tingkat akar rumput, ya, Natalan, Paskahan, maupun pada tingkat nasional. Dan secara khusus ada kelompok TC, ya, TC ini doa bersama dari macam-macam denominasi gereja. Nanti kita akan dalami secara khusus gerakan TC. Nah, pada tataran teologis ada kerjasama juga dari para teolog atau dosen-dosen Katolik maupun Protestan. Ya. Misalnya FTW, ya, dengan Fakultas Teologi Universitas Duta Wacana. Ya. Nah, kemudian juga di dalam seminar, ya, dosen bersama, seminar dosen, kuliah bersama, saling membantulah dalam bidang pengajaran. Kemudian dalam kerjasama ekumenis
perbedaan ajaran harus dihargai sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Jadi jangan dipandang sebagai yang memisahkan, tetapi dicari yang menyatukan. Itu. Kelanjutannya adalah kita akan melihat bagaimana secara khusus gerakan lain, yaitu pembaharuan atau pembaruan gereja, pembaruan karismatik Katolik. Ya. Pembaruan karismatik Katolik ini adalah gerakan kerohanian ya, di dalam gereja Katolik Roma yang mengadopsi ya, beberapa praktek dan kepercayaan dalam aliran Pentakosta gereja Protestan. Ya. Jadi ada gerakan karismatik. Nah, corak ibadat atau ibadah di dalam gerakan ini, misalnya di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Nah, perayaan Ekaristi ini mempunyai kekhasannya, ya. Jadi punya semangat yang berkobar-kobar, semangat tinggi, ya. Juga seperti ada di dalam pertemuan-pertemuan doa mereka, ya. Bercirikan ada nubuat, dan kadang-kadang juga muncul yang disebut dengan gejala berbicara dalam bahasa roh, ya, yang di dalam kata Yunani disebutkan glossolalia, bahasa lidah gitu, ya. Nah, ada juga praktek karisma, yaitu karunia, ya, atau karunia-karunia Roh Kudus. Ini seperti yang di dalam sejarah ya gereja perdana dulu dalam Kisah Para Rasul, misalnya bab 2 ayat 1 sampai 13, itu ada muncul karunia-karunia ya yang dipraktekkan. Namun juga dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik ini umumnya mereka tidak mendukung ya, adanya kewajiban untuk berbahasa roh ya, glossolalia itu. Ya, kalau untuk gereja-gereja Protestan khususnya aliran Pentakosta itu menekankan bahwa harus ada kemampuan untuk berbahasa roh gitu. Ya. Sedang untuk Katolik tidak begitu. Nah, awal gerakan karismatik ini di lingkungan gereja Katolik itu berasal dari Amerika sebetulnya ya. Ketika itu di dalam kalangan para mahasiswa universitas ya di Duquesne atau Pittsburgh atau Pennsylvania ya, dan juga di Notre Dame ya, Universitas Notre Dame ya, pada bulan Februari 1967. Jadi muncul di dalam kampus ya. Persekutuan itu muncul ketika para mahasiswa itu mengadakan doa bersama. Nah, peristiwa karismatikal ini terjadi di kalangan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Dan karena itu, yang namanya orang mahasiswa ya intelek kan. Jadi memang ada pandangan bahwa gerakan karismatik itu orang-orang yang tidak terpelajar, yang maklum bahwa seperti itu. Nah ini ditolak habis-habisan, ya karena justru munculnya justru di kalangan orang-orang intelektual, bukan itu sembarangan. Ya. Jadi memang gerakan karismatik Katolik ada kekhasannya di sana. Ya. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana kehadiran dan perkembangan gerakan pembaruan karismatik ini di lingkungan gereja Katolik Roma. Apa yang terjadi sebetulnya dengan gerakan ini? Ya. Jadi ketika itu secara individual, ini sebelum tahun 1967 bahkan ya. Jadi sebelum tahun 1967, ini sebetulnya sudah ada beberapa warga dan imam Katolik yang menerima baptisan Roh Kudus ya. Baptisan itu ya seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta itu. Ya, karena mereka mengunjungi itu kelompok gereja jemaat episkopal yang dilayani oleh pendeta Bennett di Seattle di Amerika sana. Ya. Nah, secara internasional gerakan ini menjadi populer, gerakan karismatik ini di kalangan orang-orang Filipino, ya tentu saja itu di Manila sana di Filipina dan komunitas Hispanik di Amerika.
Amerika banyak itu komunitas-komunitas Hispanik, artinya mereka yang berasal dari Meksiko itu ya, jadi berbahasa Spanyol mereka itu. Nah, pada tahun 2003 ya, gerakan pembaruan karismatik ini telah beranggotakan 119 juta orang di 230 negara di seluruh dunia. Saya kira sekarang juga lebih dari itu. Nah, keunikan gerakan pembaruan karismatik di kalangan gereja Katolik ini ada beberapa keunikan. Yang pertama, bahwa gerakan ini muncul dan berlangsung justru di lingkungan perguruan tinggi. Ya, saya katakan tadi. Jadi ini menolak itu unsur bahwa gerakan ini bukan gerakan terpelajar begitu ya. Yang kedua adalah dari para pemimpin pelopor. Ya, gerakan ini adalah kaum muda awam. Jadi bukan klerus ya, jadi awam. Ya, memang ada klerus yang terlibat, tetapi klerus ini ya sebagai penasihat rohani dan juga sebagai penasihat teologi ya. Kemudian yang ketiga, bahwa para pemimpin atau tokoh ya, awam ya, dalam gerakan ini memang sebelumnya telah bersama-sama bekerja ya, dan beribadat di lingkungan kampus, ya, di lingkungan orang-orang intelek. Dan kemudian juga yang ciri keempat atau keunikan keempat, adanya pengaruh kuat dari suasana teologis ya, Konsili Vatikan II pada para pelopor. Jadi gerakan pembaharuan gereja, ya, pembaharuan gereja yang dimulai dengan gerakan Pentakosta baru istilahnya pada waktu terjadi Konsili Vatikan II, di mana aggiornamento ya, pembaharuan semangat itu begitu kuat ya, dan ini dirasakan juga oleh para tokoh gerakan karismatik Katolik ya. Nah, bagaimana dengan otoritas gereja terhadap gerakan pembaruan karismatik Katolik ya? Jadi kita melihat di sini bahwa rupanya pihak otoritas gereja itu mempunyai dukungannya. Jadi otoritas gereja mendukung perkembangan pembaruan ya, karismatik Katolik dengan membentuk berbagai lembaga, juga satuan pelayanan, misalnya dengan sebutan ICGRS, International Catholic Charismatic Renewal Service, ini di Brussels, ya, di Brussels pada tahun 1978. Kemudian juga Kardinal Leon Joseph Sunens ini ditunjuk oleh Paus Paulus ke-6 sebagai penasihat episkopal gerakan ini di tingkat internasional. Nah, kemudian selanjutnya ya itu ICGRS itu berganti nama menjadi CARIS, ya, CARIS Catholic Charismatic Renewal International Service. Ini berkantor di Palazzo San Callisto, Roma. Sebelumnya kan di Brussels, kan dipindahkan ke Roma. Nah, maka setidaknya ada 3 paus, ya, Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus II, dan Paus Benediktus ini mengakui dan mendukung gerakan pembaruan karismatik Katolik. Tapi tentu saja sebagai pemimpin gereja tertinggi itu memang melihat aspek-aspek positif, tapi juga ada aspek negatif. Maka para paus itu sekaligus memberi peringatan, memperingatkan kepada para anggota karismatik, pembaruan karismatik ini untuk tetap menjalin hubungan dengan hierarki, dengan gereja. Jadi jangan memisahkan diri. Baik. Kita lihat sekarang bagaimana gerakan karismatik atau pembaruan ini di Indonesia. Ya, ini sejarahnya, bagaimana itu muncul di Indonesia. Pada tahun 1976, itu Uskup Jakarta, waktu itu Monsignor Leo Sukoto SY, itu mengundang itu Romo, Pastor Paul O'Brien SY, ya, ini seorang tokoh pembaruan karismatik Katolik di Amerika yang domisilinya memang di Bangkok ya, jadi dipanggil. Kemudian juga seorang romo lain, Pastor Herbert Schneider SY, ini juga salah satu pencetus, pengasuh dan moderator
dari komunitas karismatik di Filipina, di Manila sana. Dan ini diundang untuk memperkenalkan gerakan pembaruan karismatik Katolik ya, kepada para imam, para religius, biarawan-biarawati, juga serta umat-umat Katolik, tokoh-tokoh Katolik lainnya di Jakarta. Ya, kedua imam tadi itu memberikan seminar. Ya, biasanya memang untuk memperkenalkan itu gerakan karismatik ini lewat seminar, seminar hidup dalam roh, life in the spirit. Ya. Waktu itu diadakan untuk 200 orang, masih dalam bahasa Inggris, ya, selama 5 hari penuh, ya, pada tanggal 17 sampai 21 Mei 1976. Ya, memang waktu itu bagian sesi pendahuluan itu diberikan pada tanggal 16 Mei 1976 di Gereja di Kudus Keramat, Jakarta Pusat. Dan lainnya, sesi-sesi lainnya dari seminar itu diberikan di Gereja Santo Yosef Matraman, Jakarta Timur. Nah, ini sejarah aja. Nah, dan oleh keluarga besar gerakan karismatik di Indonesia, ya, memandang peristiwa ini sebagai lahirnya secara resmi ya, pembaruan karismatik Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, dan selanjutnya itu gerakan ini menyebar ke keuskupan-keuskupan lain di Indonesia. Kita lanjutkan sekarang bagian gerakan lain, yaitu gerakan komunitas ekumenis TIC yang saya sebutkan di awal ya, tadi. Ya, bagaimana itu kita akan melihat gerakan TIC ini. Nah, komunitas TIC ini didirikan pada tahun 1940 ya, oleh seorang, ya dikatakan biarawan, tapi dia itu Protestan sebetulnya ya, Frère Roger ya, dari bahasa Prancis ya. Kalau kita spell ya Brother Roger gitu ya, tapi ini Frère Roger di daerah atau di desa TIC sekitar 350 km di sebelah selatan kota Paris ya, di Perancis sana. Nah, komunitas ekumenis ini ya terdiri dari ya kurang lebih atau bahkan lebih juga dari 100 orang laki-laki dari macam-macam bangsa yang mewakili denominasi ya, gereja-gereja Protestan maupun Katolik ya. Dan kehidupan komunitas ekumenis ini dipusatkan pada doa dan meditasi Kristiani. Jadi banyak orang muda dari seluruh dunia itu berkunjung ke TIC ini setiap minggu ya. Tentu saja pada waktu musim panas, kalau musim dingin ya beku ya, untuk gabung dengan mereka dalam kehidupan komunitas ini selama beberapa bulan misalnya ya, sampai musim panasnya berlalu ya. Nah, Frère Roger ini sebetulnya ia dilahirkan di Swiss ya pada tanggal 12 Mei 1915. Ia adalah seorang anak dari 9 bersaudara, dia bungsu ya. Ayahnya sendiri ya seorang imam, pendeta Lutheran. Dan hidup rohani Roger berkembang semenjak muda dalam keluarga itu dengan baik. Ya. Dan ketika pada usia 20 tahun, Roger belajar teologi di Universitas Lausanne, mengikuti jejak ayahnya menjadi pendeta itu. Tapi ketika ia beraktivitas di dalam kampus, ia mengalami sulit sekali untuk bekerja sama dengan sesama gereja Kristen. Ya. Jadi ada kesulitan besar di sana. Lalu muncul ya di dalam diri Roger ini cita-cita tentang suatu komunitas Kristiani yang ideal, ya semacam biara, ya entah itu Katolik Protestan jadi satu, tidak menyebut denominasi lagi, ya mengabdikan diri sepenuhnya pada perdamaian dan mendasarkan diri pada Allah. Ya. Nah, pernah diceritakan juga bahwa kelompok TIC ini, ya terutama dari pendirinya Roger, itu pada waktu Perang Dunia Kedua itu pernah menyembunyikan ya banyak orang-orang Yahudi itu di biara itu. Jadi
diselamatkan dari kekejaman Jerman. Ya, dia sendiri juga dikejar-kejar akhirnya. Ya. Nah, baik. Kemudian kita lihat dalam buku dari Roche ini, ya, di sana disebutkan bukunya berjudul Semoga Mereka Bersatu Agar Dunia Percaya. Roche itu menyampaikan beberapa prinsip, ya, prinsip-prinsip komunitas ekumenis TIC. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah dialog. Ya. Jadi di dalam dialog, kalau di dalam dialog ini berarti orang berusaha memahami, ya, mengerti pihak lain, ya. Jadi bukan memaksakan pendapatnya sendiri. Ini dialog. Jadi memahami, mencoba memahami, berusaha, ya. Dan prinsip yang kedua adalah cinta kasih. Artinya apa? Ketulusan, ya, tanpa banyak omong, tanpa banyak tendensi, tanpa banyak muatan politis apalagi, ya. Ya, tujuannya adalah untuk kesatuan umat Kristen. Karena Tuhan telah memberi tugas untuk bersatu itu. Sedangkan prinsip yang selanjutnya atau yang ketiga adalah doa. Ya, tanpa doa, gerakan ekumenis akan dirasakan sebagai yang hampa dan kering. Maka doa, ya, baik itu formal maupun itu informal, baik doa bersama maupun doa pribadi, ya, itu memberi semangat baru untuk terus maju dan berkembang dan terus saling mencintai. Ya, prinsip yang keempat adalah prinsip kesederhanaan. Ya, jadi ini bisa meliputi kesederhanaan hati, ya, sikap sabar, sikap pasrah, ya, juga keheningan, ya, dan ini terungkap dalam doa dan nada lagu TIC yang sederhana dan diulang-ulang. Nah, beberapa lagu memang dibiarkan tetap dalam versi aslinya, yaitu dalam bahasa Latin. Karena demi keadilan, ya, bagi peziarah yang asalnya dari macam-macam negara, ya, bahasa yang berbeda-beda, maka dengan bahasa lain itu diperoleh semacam persatuan bersama. Baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan gerakan, ya, TIC ini yang berarti juga spiritualitas dengan tradisi monastik. Ya, lalu akibatnya apa? Ya, jadi memang perlu disadari bahwa gerakan TIC ini sangat dekat, ya, dengan gerakan monastikisme, ya, dalam gereja Katolik. Ya, tradisi hidup monastik, ya, ciri pembaruan, ya, ciri pembaruan dengan kembali ke sumber. Ya, kita lihat dalam kuliah-kuliah yang lalu itu gerakan rohani yang sudah berlangsung kemudian balik lagi ke yang asli, ya. Jadi kembali ke sumber, ini kembali ke kitab suci, ya, sama seperti juga kembali kepada prinsip-prinsip yang lama, ya. Itu kelompok biara Benediktus misalnya, Benediktin gitu, ya. Nah, memang juga letak TIC ini, ya, itu tidak jauh dari letak biara Cluny. Kita sudah pelajari dulu, ya, biara Cluny kontemplatif itu. Nah, juga di dalam tesisnya ini Roche ini, ya, bicara tentang idealisme, ya, idealisme dari kehidupan monastik, ya. Itu bahkan sebelum Santo Benedictus, ya, disebutkan tentang the ideal of the monastic life before Saint Benedict. Gitu. Jadi memang ada pengaruh kuat, ya, dari gerakan monastik itu di dalam kelompok TIC. Nah, tradisi hidup monastik sendiri dapat dipandang sebagai semacam jawaban, ya, atas situasi gereja waktu itu yang serba sosiologis, serba politis, ya. Maka gerakan TIC juga menawarkan gerakan yang lebih bersifat rohani, bersifat spiritual. Ya, oleh sebab itulah tidak mudah, ya, membawa unsur lembaga, institusi, ya, ke dalam gerakan TIC. Ya, meskipun memang dalam praktiknya, karena memang anggota semakin tambah,
semakin jumlah besar harus diatur, macam-macam aturan, ya mau tidak mau ya harus ada institusi, ya maka ya TC masuk dalam institusi yang tidak lagi dinamis, walaupun memang kesulitan untuk menjadikan suatu institusi yang besar begitu ya, baik, tapi tetap menjadi gerakan. Jadi TC sebagai gerakan rohani dan ini tetap dalam jalurnya, ya jalur spiritual dan selalu terbuka ya untuk pembaruan. Ya, nah, orang-orang nah ini buktinya ya, jadi orang-orang muda yang itu kumpul di sana, kemudian setelah selesai kembali ke negara masing-masing, ke paroki masing-masing, hidup bersama dengan mereka semua, tapi dengan semangat baru ekumenis ya. Jadi bukan itu menjadi yang lain, tetapi tetap menjadi seorang Katolik, tetap menjadi Protestan, tapi punya semangat ekumenis ya. Jadi berziarah penuh iman di muka bumi bersama dengan yang lain. Ya, jadi ini gerakan, jadi bukan membuat itu suatu kelompok organisasi yang itu baku ya, baik. Kemudian di Indonesia sendiri bagaimana gerakan ini bisa dikatakan. Jadi ada banyak ya di Indonesia itu berkembang komunitas-komunitas TC. Ya. Memang dalam perjalanannya ternyata juga muncul ada banyak variasi dari bentuk TC. Ya, kita itu biasa mengikuti kelompok-kelompok TC ya, itu dengan lagu-lagu, dengan variasi doanya, ya sesuai dengan khas Indonesia, misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi ada kelompok-kelompok TC di Indonesia. Nah, memang doanya bersifat meditatif, ya. Jadi doa meditatif TC ini mengalami beberapa penyesuaian dan beberapa perkembangan memang sesuai dengan situasi, ya, kepentingan dan keperluan dari itu umat di Katolik atau di Protestan. Nah, ada semangat persaudaraan yang dibangun lewat doa TC ini. Jadi tidak jarang memang komunitas doa TC ini dibangun lintas gereja. Jadi macam-macam gereja jadi satu dalam doa TC. Tetapi ya di sini kalau tidak hati-hati muncul juga gerakan kehilangan, ya gerakan yang kehilangan semangat ekumenisnya. Sebagai contoh misalnya di Jogja sini ya. Jadi TC itu tidak jarang dijalankan dalam kelompok gereja misalnya Katolik sendiri lah atau Protestan sendiri. Jadi sebetulnya kan bukan dimaksudkan seperti itu. TC itu berarti ekumenis, campuran dari macam-macam gereja. Ya, kadangkala itu eksklusif ya. Nah, bisa juga terjadi itu ibadat TC diubah sebegitu rupa ya sehingga sangat khas gereja tertentu. Ya, misalnya pada masa TOR tahun orientasi rohani itu di Semarang ya, ibadah TC ini sempat mengalami perubahan di mana ditambahi dengan unsur adorasi sakramen Maha Kudus. Ini nggak ada di TC di sana. Ya. Ini Katolik. Jadi gerakan ekumenisnya nggak kelihatan di situ. Ya, jadi memang gerakan TC adalah gerakan ekumenis, bukan gereja gereja Katolik sendiri atau Protestan sendiri. Ya. Nah, memang bagi umat tertentu perubahan dalam ibadah TC ini semakin membantu penghayatan ya. Misalnya dengan lagu-lagu yang seperti itu membawa semakin sahdu khidmat gitu ya. Namun bila hal ini tidak disadari ya itu tadi TC sebagai suatu bentuk persekutuan doa ekumenis kehilangan esensinya ya. Jadi untuk kesatuan tidak ada karena yang jemaatnya satu ya Katolik sendiri atau Protestan sendiri nggak campur gitu. Ya, baik ini hanya kritik saja untuk gerakan ini kalau dipraktekkan harus dilihat segi ekumenisnya karena itu menjadi titik tolak dari gerakan itu sendiri. Selanjutnya gerakan selanjutnya adalah gerakan marriage encounter ya. Nah, ini untuk para pasangan suami istri, gerakan marriage encounter. Nah, bagaimana?
Marriage Encounter adalah suatu gerakan pembaruan dalam gereja Katolik yang berawal dari Spanyol ya pada tahun 1952 ya di Barcelona sana. Memang tujuan dari gerakan ini adalah yang utama itu membina kehidupan keluarga Kristiani yang bahagia. Jadi untuk itu ada program-program yang diberikan setiap akhir pekan. Maka gerakan ini muncul dengan gerakan weekend gitu ya. Weekend bagi para pasutri untuk mendapat kesempatan melatih teknik komunikasi ya, antar mereka pasangan suami istri dengan lebih dalam, lebih penuh kasih ya, dengan menggunakan itu sehingga sampai nanti mati bersama ya. Jadi digunakan sampai akhir hayat ya, kesatuan cinta kasih mereka. Nah, tentu saja weekend ME ini menjadi kesempatan yang sungguh-sungguh berguna ya, dapat melihat jauh ke dasar hubungan suami istri satu sama lain dan juga hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, weekend ME itu memberikan suasana yang kondusif memang bagi pasutri untuk menghabiskan waktu bersama. Jadi penting ya dalam hubungan suami istri itu sendiri itu membuat waktu ya bebas dari kesibukan sehari-hari untuk menjalin komunikasi lebih erat lagi, kemesraan gitu ya. Mendukung mereka untuk memusatkan perhatian pada satu sama lain dan dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Ya. Nah, marriage encounter ini sebetulnya merupakan ya, spiritualitas penghayatan hidup perkawinan. Mengapa begitu? Ya, jadi marriage encounter adalah suatu gerakan ya, disebut di situ suatu gerakan. Jadi bukan organisasi, ya, tapi gerakan, lebih pada gerakan. Ya, bukan terutama organisasi perkawinan, bukan juga retret pasutri, bukan dimaksudkan untuk itu, juga bukan klinik perkawinan, ya, juga bukan untuk pengganti konseling perkawinan, ya, maka ME dapat dikatakan semacam gerakan bebas, maka spiritualitas bagi penghayatan hidup perkawinan. Nah, ME menjadi suatu cara yang unik ya untuk menghidupkan kembali kemesraan pernikahan ini pokoknya di situ. Dengan memberikan waktu bagi para pasutri itu yang menemukan kembali fokus hubungan mereka satu sama lain di akhir pekan. Nah, maka dua tujuan utama dalam gerakan ME adalah yang pertama kesatuan, kemanunggalan suami istri melalui apa? Dialog dan keterbukaan satu sama lain. Yang kedua tujuannya adalah pembaruan sakramen perkawinan. Kalau ada terlibat imam, maka juga pembaruan sakramen imamat. Ya. Karena imam itu hadir untuk mereka ya, sebagai pendamping. Ya. Jadi gerakan ME juga melibatkan klerus, baik selaku pendamping rohani maupun juga selaku peserta. Ya, karena dengan tahbisan imamatnya, ya, memupuk kesetiaan pada panggilan khususnya, itu yang dimaksudkan. Ya. Kemudian kita lihat lanjutnya adalah sejarah munculnya ME itu bagaimana. Jadi diawali dengan seruan Paus Pius ke-12. Mengenai apa? Tentang pembaruan dalam gereja yang menantang setiap orang untuk bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang dapat saya buat, yang saya lakukan secara pribadi untuk pembaharuan ini. Ya, sehingga pada tahun 1952 itu di Spanyol, di Barcelona, ada pasutri Mercedes dan Jaime Ferrer yang bertanya kepada seorang imam muda waktu itu yang namanya Gabriel Calvo ya, mengenai bagaimana mereka dapat melayani Tuhan dan sesama ya, sebagai pasutri, sebagai pasangan suami istri. Mereka ingin bersama-sama melakukan kerasulan keluarga.
Ini muncul ya, kerasulan keluarga. Kemudian Pastor Gabriel Calvo ini dan Pak Sutri itu selama beberapa tahun mempersiapkan suatu program, ya, program pendampingan keluarga, ya, dianggap sebagai kerasulan untuk pasangan suami istri. Nah, pada bulan Desember 1958 itu di kota Barcelona diadakan Weekend MA yang pertama. Ya, waktu itu diikuti dengan 28 pasangan suami istri. Dan itu dari lingkungan kelas pekerja yang miskin dalam bentuk konferensi dan berdasarkan serangkaian presentasi dan juga tanya jawab itu. Ya, jadi soal bagaimana diperdalam gerakan itu di dalam prakteknya. Kita kemudian melihat penyebaran gerakan marriage encounter ini. Nah, pada tahun 1962 itu tadi Romo Gabriel Calvo mengadakan lagi weekend untuk para pasangan suami istri itu di Spanyol, di Barcelona. Dan memang waktu itu sangat sukses ya, dan cepat menyebar ke semua bagian negara Spanyol itu. Dan selama sekitar 10 tahun, tim ME yang disebut dengan Paus Pius XII itu mengadakan berbagai weekend ME di seluruh Spanyol. Nah, pada tahun 1966, Romo Gabriel Calvo memperkenalkan program ME ini dalam pertemuan Kongres Internasional. Nah, ini disebut CFM atau istilahnya Christian Family Movement. Nanti kita akan bicarakan tersendiri. Ya. Ini diadakan di Caracas, ya, di Venezuela, dan dari situ para pemimpin CFM ini membawa program itu ke hampir seluruh negara di Amerika Latin. Ya. Kemudian Romo Gabriel Calvo itu diundang mengadakan weekend di Amerika Serikat. Nah, kegiatan ini kemudian menyebar ya, di kalangan para pasutri yang berbahasa Spanyol, ya, keturunan Meksiko, sana Hispanik di Amerika itu banyak sekali. Nah, pada tahun 1968 ada sekitar 50 pasutri tim dan 29 imam dari Spanyol yang diundang ke Amerika untuk mengadakan weekend ya, ME itu. Nah, pada tahun 1974 ya, ME internasional disebut sebagai Worldwide Catholic Marriage Encounter. Ya, jadi itu tingkatnya sekarang menjadi internasional. Nah, di Eropa sendiri, ME menjadi aktif di sejumlah besar negara. Itu baik itu di Belgia, di Inggris, Jerman, di Wales, di Inggris, Wales itu Spanyol, Prancis, Kroasia, Hungaria, Italia, Irlandia, Belanda, Austria, dan Portugal, juga Swiss. Ya. Jadi penyebaran yang begitu pesat dari kelompok marriage encounter. Nah, sekarang bagaimana kelompok marriage encounter ini posisinya di dalam gereja? Perlu ditegaskan bahwa gerakan marriage encounter adalah bagian dari gereja. Jadi bukan terpisah dari gereja. Maka ME tidak membentuk organisasi dalam gereja. Kelompok ya, tapi bukan organisasi dalam bentuk resmi lembaga. Ya. ME adalah gerakan yang ada dalam gereja. Jadi melalui pasutri dan imam yang relasinya telah dipercaya dan berkarya di dalam dan melalui kelembagaan gereja yang sudah ada. Ya. Karena itu gerakan ME itu terbuka, ya, dan merasul. Nah, dalam rangka membaharui gereja, ME mempersembahkan pasutri serta imam pendamping dengan bobot atau karisma relasi yang lebih itu potensial. Nah, gerakan ME melalui program terbuka dan merasul itu serta keterlibatannya dalam gereja khususnya dengan cara berdialog dalam nilai-nilai ME yang nyata dilihat dan dirasakan orang-orang lain akan mempunyai sumbangan. Ya. Sumbangan ini cukup besar dalam terwujudnya amanat Konsili Vatikan II, khususnya tentang peranan awam ya, dalam dunia modern. Di situ ambil bagian pasutri. Nah, mengingat karisma relasi
yang dimiliki oleh ME, maka gerakan ini itu menyediakan program-program ya, untuk meningkatkan relasi, entah itu relasi antar anak, orang tua dengan anak, dan remaja, ya, orang tua sendiri, pasangan, suster, bruder, pastor, dan sebagainya. Jadi memang dibuat program-program untuk memperdalam relasi satu sama lain. Selanjutnya, struktur gerakan marriage encounter dan perkembangannya khususnya di Indonesia. Nah, dalam ME, ya, kelompok dialog itu menjadi struktur dasar yang penting, ya, dan ini menentukan gerakan, ya, kehidupan gerakan ME ini sendiri dan merupakan sel-sel hidup dalam gerakan ME. Jadi memang bagaimana ME itu bekerja karena ada struktur kelompok dialog, ya, di dalam ME. Nah, ME bukan organisasi yang mempunyai anggaran dasar atau anggaran dasar rumah tangga, juga tidak ada ketua, yang ada itu koordinator, ya, mulai dari koordinator tingkat dunia, koordinator tingkat Asia, ya, koordinator nasional di Indonesia sendiri misalnya, ada lagi lebih kecil koordinator distrik, kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi koordinator wilayah, yang paling kecil ya di paroki, ya, itu kormet istilahnya. Nah, mereka diperbolehkan, siapa saja yang diperbolehkan ikut ME, ya, itu tentu saja untuk awam, pasutri, perkawinan minimum 3 tahun. Jadi ketika 3 tahun itu boleh masuk sesudah 3 tahun itu, ya. Dan perkawinannya pasti monogam, ya, bukan poligami, dan tidak sedang dalam kemelut rumah tangga. Jadi untuk masuk ME jangan tunggu perang dulu dalam keluarga baru masuk, enggak, ya. Jadi diharapkan tidak ada kemelut itu, ya, di situ. Ya, sedangkan untuk imam, bruder, suster, religius itu memang sebaiknya kalau mau ikut sudah menjalani hidup imamatnya atau kaul kekal 3 tahun. Ya. Sama seperti juga di dalam perkawinan sana, ya. Di Indonesia gerakan ME ini pertama-tama diprakarsai oleh Monsinyur Leo Sukoto SY, ya, almarhum, ya. Waktu itu beliau berkunjung ke Eropa pada tahun 1975 dan memang melihat, mendengarkan itu adanya gerakan ME. Lalu kemudian Monsinyur itu mengutus Romo Adolf Huygen SY, yang juga sekarang sudah almarhum, itu yang kebetulan pada waktu itu ziarah ke Lourdes, ya, dan untuk mempelajari tentang gerakan ME tersebut. Jadi memang dicoba untuk sampai mendalami bagaimana itu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya adalah gerakan ME di Indonesia. Bagaimana? Jadi Romo Guido Herbaut, ya, beserta timnya dari Belgia itu diundang, ya, untuk memberikan weekend ME pertama di Indonesia. Waktu itu masih dalam bahasa Belanda, ya. Jadi pada tanggal 25 sampai 27 Juli 1975 di Puncak, ya, di Bungalow Evergreen, Tugu Puncak itu. Nah, ini diikuti oleh 9 pasutri, 2 orang suster, 1 imam, dan uskup Leo sendiri. Ya. Jadi pertama kali di Indonesia. Nah, pada weekend ini, pada weekend berikutnya, tim dari Belgia itu memberikan semacam diper, ya, pendalaman, ya, pendalaman weekend ME bagi 5 pasutri yang telah mengikuti weekend ME pertama. Jadi setelah ada weekend pertama, kemudian diperdalam dengan diper itu maksudnya. Nah, ada juga seorang romo yang mengikuti itu dari kongregasi SPD, ya, itu Romo Piet Noi, yang saat itu memang menjabat ketua komisi kehidupan keluarga istilahnya dulu, ya, bukan perasulan keluarga, kehidupan keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Nah,
Lalu Weekend ME yang kedua di Indonesia itu diadakan di Samadhi Salom Sindanglaya, ya. Nah, sekali ini menggunakan bahasa Indonesia. Itu diadakan pada tanggal 7 sampai 8 dan 9 Mei 1976. Nah, sejak saat itu ME berkembang dengan pesat dalam waktu 6 bulan itu ke Jawa dan dari Sumatera Utara sampai ke Merauke dan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita berikut akan melihat anak dari gerakan ME, yaitu gerakan Choice dan Antioch. Ini untuk mereka muda-mudi ya, dan remaja. Kita lihat dulu ya, gerakan Choice dan Antioch muncul dari pengaruh gerakan ME. Jadi semacam anak dari grup ME. Nah, latar belakang munculnya gerakan ini ya, munculnya gerakan Choice dengan Antioch itu memang tanda dari kehidupan masyarakat ya. Jadi suasana masyarakat yang di zaman perkembangan pesat dari iptek ya, makin materialisme ya, makin konsumerisme ya, hedonisme ya, khususnya memang di kota-kota besar ya. Maka makna manusia dan relasi itu merosot. Manusia berpacu mengejar prestasi demi mencari arti diri atau identitasnya. Relasi antar manusia diabaikan, ya, ditinggalkan. Hidup keluarga tidak lagi harmonis karena akibat faktor individualisme yang kuat. Dan jadi sendi-sendi persaudaraan pada zaman yang sekarang ini dirasakan itu menjadi kabur. Nah, di kalangan anak-anak muda muncul kerinduan ya untuk adanya satu forum, ya, satu komunitas tempat mereka bercurhat, ya, curahan hati, ya, memperoleh bimbingan rohani dan mendapat pengarahan hidup. Nah, serta wahana juga kalau jadi wadah, itu semacam wadah untuk saling berkomunikasi dan bantu membantu. Maka gerakan Choice punya visi. Visinya apa? Tercipta dan tersosialisasikannya cinta kasih Injili. Jadi di sana dikatakan mempunyai visi, tercipta dan tersosialisasikannya cinta kasih Injili, yaitu cinta tak bersyarat di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan ini dijalankan, ditempuh dengan memulai, menggerakkan secara terus-menerus gerakan Choice di kalangan muda-mudi dewasa, ya disingkat MMD, mulai usia 20 sampai 35 tahun dan biasanya juga belum menikah. Jadi gerakan ini dimunculkan. Sedangkan untuk Choice sendiri, untuk Choice dikatakan misinya adalah menyadarkan ya MMD, muda-mudi Katolik, muda-mudi ya, untuk berani menjadi bagian dari orang lain, serta berani membuka diri untuk menerima orang lain sebagai bagian dari hidupnya. Jadi mempunyai sikap belonging, memiliki. Kemudian yang kedua, misinya adalah menjadikan keluarga, ya, menjadikan keluarga dan gereja sebagai tempat lahan pertama untuk menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai cinta kasih, rasa saling memiliki, sense of belonging itu. Dan yang ketiga adalah menjadikan belonging sebagai pilihan gaya hidup ya bagi kaum muda, muda-mudi ya dewasa, sehingga dapat mempengaruhi dan mengubah lingkungan sekitar ya, baik itu keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, kiprah Choice sendiri adalah membawa cinta kasih Kristus yang sejati sebagai suatu daya yang membebaskan, ya, juga itu menghidupkan, dan itu dilakukan dengan menumbuhkan rasa keterlibatan terhadap keluarga dan orang-orang sekitar terdekat, ya, sehingga ujungnya nanti pada
kebahagiaan dalam mengalami hidup yang lebih membawa arti bagi sesama dalam lingkaran yang lebih luas. Ini berbicara mengenai kontribusi untuk gereja. Ya, semakin umat itu menjadi kuat di dalam relasi satu sama lain, ya, mencerminkan gereja yang kuat. Nah, kemudian choice ini ibarat suatu sekolah cinta, ya, school of love. Tempat semua sama-sama belajar untuk mencintai dan dicintai. Jadi namanya sekolah, ada pelajaran, ya, ada juga PR-nya yang harus dikerjakan, ada juga ekstrakurikuler, ya, ada juga waktu bermain, ada waktu bersosialisasi dengan teman-teman, ya. Jadi di sana banyak dikembangkan dalam kelompok choice ini beberapa hal yang penting di dalam hidup bersama. Nah, sekarang kita lihat strukturnya, ya, sejarah, struktur, dan program gerakan choice. Ya. Jadi sejarah ini choice muncul ketika itu pada tahun 1976 di suatu paroki di New York. Ya, ini ada seorang romo namanya Tom Morrow beserta beberapa pasutri ME. Nah, gerakan ini mulai berkembang di Indonesia. Ya. Jadi sejak weekend ME, weekend choice, ya, pertama di Jakarta pada tahun 1982. Nah, kemudian memang berkembang ke seluruh Indonesia. Nah, gerakan choice di Indonesia telah mendampingi kaum muda-mudi, ya, dewasa, MMD tadi, itu di 11 distrik, ya, baik itu di Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, Jogja, Surabaya, Malang, Padang, Manado, Makassar, Pekanbaru, ya. Jadi banyak yang sudah terjamah. Nah, gerakan ini di Indonesia dipimpin, dikoordinir oleh suatu tim eklesial gerejani yang disebut dengan Koordinator Nasional atau Kornas. Kemudian juga Koordinator Distrik, Kordis, dan terdiri dari imam, pasutri, serta muda-mudi, ya, serta youth, cowok-cewek itu. Nah, bentuk-bentuk kegiatan di setiap distrik ini memang untuk choice itu berbeda-beda, ya. Tapi umumnya berkisar pada weekend choice. Jadi weekend choice itu diadakan 3 kali dalam setahun. Bisa juga dalam acara Natalan, Paskahan, ada juga kegiatan bakti sosial, anjang sana, juga kor, paduan suara, membuat basar, workshop Power Personality, workshop Pop MI, Power of Positive Mind, dan aneka kegiatan lain. Ya. Jadi Choice mempunyai banyak program untuk itu. Nah, sekarang kita lihat adik dari Choice, yaitu Antioch, ya, Antioquia. Ya, mengapa disebut adik? Karena pengikutnya adalah berusia 16 sampai 21 tahun. Ya, jadi adiknya itu muda-mudi dewasa. Ya, jadi kelompok kategorial untuk OMK yang ambil bagian dalam pelayanan gereja melalui gerakan pembinaan iman dan karakter kaum muda. Ya, maka ada tandanya untuk choice itu diberi kalung itu dengan bandulnya itu ikan, ya, iktus, ya, itu sebetulnya nama Kristus itu, ya, iktus, ya, sebagai tanda kesatuan komunitas dengan Kristus itu. Ya. Nah, gerakan ini berasal dari, ya, kembali ini dari Amerika Serikat, ya, dari Universitas Notre Dame Indiana. Ini pada tahun 1960, ya, sebagai program pengembangan rohani, ya, dalam bentuk weekend sebagai cara merekrut anggota. Itu diadakan di kampus, ya. Seperti gerakan pembaharuan karismatik muncul di kampus juga. Nah, sejak tahun 1973, gerakan ini disesuaikan bagi kaum remaja seusia sekolah lanjutan tingkat atas atau SMA,
ya. Itu di Amerika sana. Juga di Australia pada tahun 1981, juga di Selandia Baru, di Kepulauan Fiji, di Papua Nugini, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, di Indonesia, Antioch atau Antioquia diperkenalkan oleh Romo Peter Stoll, OMI, ya, dan weekend pertama diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Juli 1986 di Paroki Jakarta, sana Trinitas Cengkareng gitu. Ya, jadi itu pada waktu itu Romo Omi bergerak di bidang ini. Nah, Antioquia mengadakan berbagai kegiatan sebagai misalnya follow up, bakti sosial, mini weekend, dan weekend tim dari sini rasa terikat terhadap gerakan ini tumbuh dan memunculkan slogan Antioquia. Ya, Antioquia one for others. Ya, jadi keakraban itu dirasakan di dalam kelompok ini. Kemudian kita lanjutkan gerakan lain yang disebut dengan istilah Couples for Christ, GFC, ya, gerakan Couple of Christ, GFC. Nah, ini didirikan pada tahun 1981 oleh suatu komunitas karismatik Katolik di Filipina, ya, namanya Angligaya Nang Panginoon. Kalau dalam bahasa Inggris ya The Joy of the Lord gitu ya. Nah, sasaran gerakan GFC ini adalah pasutri, ya, jadi mirip dengan ME. Kalau ME tekanannya itu pada kemesraan, hubungan antar pasutri. Kalau ini lebih mendalami ya sakramen, ya hal-hal yang rohaniwan, hal-hal yang teologis ya, itu yang spiritual itu. Jadi lebih ke sana. Nah, sasaran gerakan GFC adalah para pasutri. Jadi para pasutri diundang ke rumah pribadi, semacam penginjilan pribadi gitu ya. Ya, untuk mencoba satu pendekatan baru ya dalam penginjilan para pasutri atau keluarga. Nah, sejak tahun 1993 GFC juga memulai kelompok-kelompok lain. Misalnya dalam bahasa Inggris ini Kids for Christ, ya, Youth for Christ, Singles for Christ, ya mereka yang masih jomblo itu, ya handmaids of Lord and servants of the Lord. Jadi kelompok-kelompok seperti ini mirip dengan ME, ya. Nah, pada tahun 1996 ini kelompok ini GFC ini, ya, Couples for Christ ini disetujui oleh KWI, ya, Filipina waktu itu, ya, sebagai perkumpulan awam nasional dan pada tahun 2000 diakui oleh Vatikan Tahta Suci sebagai Asosiasi Internasional Umat Beriman Awam Tingkat Kepausan. Ya. Nah, pada tahun 1999, Couple for Christ diakui resmi oleh Vatikan, ya, sebagai komunitas basis, ya, keluarga Katolik dan berkembang menjadi suatu pelayanan mendunia serta menjadi satu kekuatan besar untuk pembaruan hidup keluarga Kristiani dan juga untuk gereja sendiri. Jadi memang di Filipina, saya pernah tinggal di Filipina di sana, mereka menekankan ini, ya, kelompok basis gereja, ya, basis keluarga Katolik. Jadi wilayah tidak ada istilah di sana, tapi adanya itu kelompok basis gereja KBG gitu, ya. Baik. Nah, pada tahun 1990 Couple for Christ itu masuk ke Indonesia atas restu Uskup Agung Jakarta. Ya, di Indonesia GFC dikenal dengan sebutan Pasukris, ya, pasangan untuk Kristus. Dan kini GFC
sudah hadir di keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia. Ya, itu sepintas mengenai Couple for Christ. Nah, sekarang kita lihat visi dan misi gerakan CFC ini bagaimana. Ya, komunitas hidup CFC berkembang dengan visi. Apa visinya? Keluarga dalam Roh Kudus memperbarui muka bumi. Ya. Jadi keluarga itu yang menjadi peranan, yang punya peranan untuk membarui muka bumi. Dan misi utama adalah memulai hubungan yang lebih baik dengan Allah melalui interaksi harmonis dalam keluarga sehari-hari. Jadi mulailah dari keluarga sendiri. Dari keluarga yang harmonis, maka berbagai masalah sosial bermasyarakat dapat diperbaiki. Ya. Jadi ini kiprahnya bagaimana komunitas CFC ini mempunyai visi dan misinya. Maka ada 3 aspek yang berlangsung nampak dalam aneka kegiatan Couples for Christ. Ada 3, yaitu pertama, mengembangkan komunitas basis. Tadi saya katakan mengembangkan komunitas basis gereja KPG dengan keluarga sebagai unit yang terkecil. Mereka berkumpul bersama keluarga-keluarga lain dalam kelompok kecil, saling berinteraksi dan bertumbuh bersama dalam ajaran gereja. Itu. Ya, jadi tadi saya katakan kalau ME lebih kemesraan suami istri, kalau ini lebih pada ajaran gereja yang didalami. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan pelayanan keluarga seutuhnya, yaitu dengan program-program khusus bagi setiap anggota keluarga. Itu kelompok pasutri, ya CFC sendiri, kelompok single parent, ya hold and soul itu istilahnya, dan anak dewasa SFC, anak remaja YFC, ya, dan anak-anak KFC ini bukan KFC ayam goreng loh ya ini. Anak-anak ini programnya CFC ya. Baik. Kemudian yang 3, memberdayakan umat awam agar semakin bertumbuh secara pribadi. Ya, baik dalam keluarga dan semakin aktif hidup menggereja. Ini yang dicapai ya. Jadi membuat atau memfasilitasi ya keluarga itu supaya untuk aktif juga dan melayani semua orang itu membawa terang Kristus kepada keluarga-keluarga lainnya. Ini bedanya kalau kita bandingkan dengan marriage encounter. Nah, kegiatan-kegiatan konkret lain yang disebutkan oleh CFC ini adalah pertemuan household. Apa itu? Yaitu pertemuan doa mingguan dalam kelompok kecil. Misalnya sekitar 5 atau 7 pasutri. Ya, yang disebut dengan istilah household. Nah, pertemuan ini dilakukan di rumah anggota kelompok secara bergiliran. Ya, kalau di dalam paroki ada wilayah, itu semacam itu. Waktu saya bekerja di Bangka itu ini yang dimunculkan KPG. Seminar program hidup Kristiani, ya ini program juga ya kegiatannya dari CFC. Itu apa? Seminar pembaruan hidup yang terdiri dari 13 bagian atau sesi. 13 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan. Nah, cakupan pengajarannya adalah dasar-dasar kebenaran Kristiani. Ya, jadi lihat di situ ajaran gereja didalami. Kemudian panggilan hidup Kristiani macam apa dan pertumbuhan dalam Roh Kudus. Nah, seminar ini merupakan pintu masuk ke dalam komunitas GFC, ya, seperti juga ME melalui weekend ini melalui seminar. Nah, pengajaran lanjutan secara periodik, ya, 3 bulan sekali. Jadi ada pengajaran 3 bulan sekali. Dan materi pengajarannya mencakup materi untuk pembentukan dan pertumbuhan. Kemudian ada juga program yang disebut assembly bulanan, yaitu pertemuan besar ya untuk seluruh anggota cabang yang bertujuan untuk semakin meningkatkan persaudaraan dan persatuan itu dalam kelompok CFC.
Nah, assembly bulanan ini diadakan setiap bulan di aula gereja atau di mana ya, dari tempat di paroki. Dan format pertemuannya biasanya seperti kelompok karismatik gitu ya. Ada pujian, doa, juga ada homili, renungan, eksortasi istilahnya, dan sharing dan pengumuman ya. Jadi kelompok doa seperti itu. Nah, kemudian retret, ada juga program retret pengayaan perkawinan ya. Maksudnya apa? Itu untuk memperdalam penghayatan sakramen perkawinan. Jadi secara doktrinal itu diperdalamkan. ME lebih hubungan kemesraan itu, ya, sedangkan ini lebih pemahaman ya, doktrin perkawinan. Ya, dan membangun relasi pastorti sebagai tim pastoral dalam retret pengayaan perkawinan itu. Saya memperdalam doktrinal itu. Ya. Kemudian juga ada program kegiatan pelayanan sosial, entah itu dokter gratis, ya, ada pemberian beasiswa pada mahasiswa atau siswa yang membutuhkan, atau membangun MCK atau posyandu, memberikan pelatihan mata pencarian, ya macam-macam hal sosial itu muncul di situ. Nah, kemudian kita selanjutnya melihat kelompok lain, yaitu kelompok CVM, ya. CVM Gerakan Catholic Family Ministry. Ya, jadi ini sebetulnya kelompok didirikan melalui konsensus temu nasional itu di Trawas di Jawa Timur ya pada tahun 2013 tanggal 29 November sampai 1 Desember. Nah, apa sebetulnya dengan CFM ini ya? Ini sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa kelompok gerakan ya. Jadi cikal bakalnya adalah kelompok yang semula disebut dengan istilah pria sejati untuk laki-laki dan untuk yang perempuan itu wanita bijak. Ya. Nah, sebetulnya kedua kelompok ini merupakan gerakan yang asal-usulnya bukan Katolik, ya, tapi dari gereja Protestan. Ya. Nah, kemudian memang dengan seizin pendirinya, kelompok Katolik mulai mengembangkan ya pria sejati. Ya, itu menjadi khas Katolik. Juga untuk kelompok wanita bijak ini menjadi khas Katolik. Nah, untuk dalam lingkup Katolik, pria sejati ini diubah namanya menjadi pria sejati Katolik yang disingkat dengan Priskat, dan sedang untuk yang wanita ya itu disebut wanita bijak atau wanita berhikmat Katolik yang disingkat dengan Waberkat. Jadi Priskat dan Waberkat ini untuk lingkungan Katolik. Nah, berhubung sasaran kedua gerakan ini adalah keluarga Katolik ya, dengan misi pembaruan iman dalam hidup keluarga, maka keduanya Priskat dan Waberkat bergabung menjadi satu, disebut dengan istilah CFM, Catholic Family Ministry. Gitu. Ya. Nah, pembaruan iman dalam keluarga itu meliputi keluarga seluruhnya. Maka dibentuk juga kelompok-kelompok lain, yang misalnya Youth Men atau Youth Women, ya itu dalam kelompok OMK tingkatannya. Kemudian ada yang namanya kelompok itu Patriot, ya ini adalah kelompok kader militan Katolik, ya jadi dikader untuk nanti menjadi militan. Ya, ada juga untuk anak-anak remaja, kelompok binaan untuk anak remaja. Ya, ini Catholic Family Ministry. Nah, sekarang kita lihat logonya, visi, misi, dan moto dari Catholic Family Ministry. Di situ ada gambarnya ya, jadi latar belakang biru, ada salib dengan sinar, kemudian ada 3 orang di situ. Ini sebetulnya cerminan dari keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yosef. Kemudian juga ada kitab suci.
Ya, jadi kita lihat di dalam penjelasan, logo mengungkapkan cita-cita luhur CFM ya untuk membangun keluarga Katolik yang kudus. Maka lambangnya gambar orang berwarna-warni, berwarna biru, merah, putih. Ini lambang keluarga kudus Nazaret dan berlandaskan terang Kristus, salib yang bercahaya, dan kitab suci yang terbuka. Nah, kemudian visi dari CFM berbunyi apa? Berbunyi membawa setiap keluarga yang dipercayakan Tuhan mencapai kemaksimalannya. Jadi dimaksimalkan menjadi serupa dengan Kristus istilahnya. Di dalam surat Santo Paulus pada umat di Roma bab 8 ayat 29. Dan juga setia pada gereja Katolik, bukan di luar gereja Katolik. Nah, misi CFM sendiri itu apa? Misinya adalah melakukan pemuritan keluarga. Jadi keluarga ini dijadikan murid secara terus-menerus berkesinambungan supaya hidupnya berpusat pada Yesus, ya, Kristus, untuk membangun keluarga dan komunitas persaudaraan yang kudus di setiap paroki. Ya, jadi kelompok ini harus menyebar ke paroki dalam terang kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ya, jadi kelihatan di situ misinya itu nanti akan turun ke paroki. Ya. Nah, moto dari CFM sendiri adalah Rescue Last Family Out. Ya, jadi rescue last family out. Jadi CFM akan terus berupaya memuridkan hingga keluarga yang terakhir. Ya. Jadi wadah kegiatan pembinaan dalam CFM ini biasanya mereka sebut sebagai camp, ya, camp untuk CFM itu. Nah, kita lihat selanjutnya keistimewaan yang ada di dalam gerakan CFM ini. Ya. Jadi yang pertama disebutkan ada suasana persaudaraan yang sangat kental. Ya. Ini suasana ini membawa sukacita dari awal hingga akhir. Kedua, ada proses pemuritan ya, melalui sistem pembinaan berjenjang dan ini terus-menerus berkesinambungan. Maka ada itu kelompok anak dan remaja, ada kelompok dewasa muda ya, young men dan women. Kemudian ada kelompok patriot dan akhirnya juga suami istri, priskat dengan berkat ya, untuk pria dan wanita yang dewasa. Nah, model kegiatan dan pembinaan di kelompok anak remaja CFM ini betul dikemas begitu rupa sehingga menarik ya bagi mereka. Dan juga ketika anak-anak atau remaja itu sudah menjadi orang dewasa, menjadi orang muda dewasa, mereka didorong untuk masuk ke kelompok young atau young men atau young women. Ya, juga bisa patriot. Dan kemudian setelah mereka menikah, ya, sang suami ditampung di priskat dan yang istri itu diwaberkan. Ya. Nah, semua camp CFM terbuka untuk peserta ini sebetulnya ya. Jadi terbuka untuk peserta yang beragama juga non-Katolik. Ya, memang programnya itu bersifat Katolik, tapi orang lain boleh masuk di situ. Nah, setelah mengikuti camp, para alumni akan mengikuti program after camp. Ya, dan wisuda, ada kayak wisudanya juga. Nah, setelah itu mereka akan masuk dan diterima menjadi anggota CFM di paroki masing-masing. Karena nanti menyebarnya di paroki. Nah, tujuannya apa? Supaya proses pemulihan yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik dan mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan iman. Dan kemudian ditularkan di paroki untuk sesama ya di dalam paroki. Nah, buah-buah proses pemulihan ini dapat dirasakan dan berguna bagi mereka sendiri, bagi keluarga mereka, bahkan juga gereja dan masyarakat.
Lalu CFM nasional itu menyelenggarakan modul camp pria sejati Katolik atau Priskat, wanita berhikmat Katolik atau berkat patriot, young men atau young women. Ya, jadi program-program yang menjadi keistimewaan. Nah, lalu tujuan dan kekasan camp Priskat dan berkat dalam CFM. Nah, kita lihat di sini yang untuk pria ya dikatakan menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran. Tetapi menjadi pria sejati adalah pilihan. Jadi orang bisa aja lahir laki-laki tapi tidak semaksimal begitu loh ya. Nah karena itu program camp pria sejati Priskat itu membantu pria memperoleh kemaksimalan dalam hidup. Ya. Jadi itu diajak untuk menjadi maksimal sebagai laki-laki. Ya, maksudnya apa? Ya, dalam hidup pribadi, dalam hidup rohani, dalam hidup berkeluarga, di dalam pekerjaan dan hubungan sosial masyarakat itu maksimal, bukan separuh-separuh atau bahkan minimalis. Ya, jadi membantu pria mengembangkan fungsinya. Itu kalau dalam perjanjian lama dikatakan sebagai imam, nabi, dan raja. Tapi ini dalam keluarga. Ya. Ada pengalaman banyak jadi para pengikut ini, jadi mereka yang masuk dalam kelompok Priskat itu, ya semula hidupnya tidak karu-karuan. Ya. Ada yang mabuk-mabuk, ada yang narkoba, ada yang pukul istri, ada yang apa saja. Tapi setelah masuk di situ, dia berubah semua. Jadi betul-betul orang-orang baik gitu. Ya, jadi mengherankan ini karena kuasa Roh Kudus juga ya. Jadi mereka dibantu dengan kelompok ini. Membantu pria menemukan jati dirinya ya. Jadi ada komitmen yang kuat dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini fungsinya kan pria sejati Katolik ya. Membentuk ya laki-laki menjadi maksimal sebagai laki-laki. Bukan yang lain, tetapi maksimal dalam arti itu dewasa ya. Orang bertanggung jawab, orang lebih baik dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang wanita bagaimana? Itu waberkat. Ya. Di sana dikatakan bahwa ini waberkat membawa ya, wanita untuk memahami diri sebagai pembawa kehidupan. Ya, jadi yang melahirkan kan itu wanita bukan pria. Nah, karena itu roh Allah dan sifat Allah yang hidup harus ada dimiliki oleh wanita. Kemudian berkat ini menempatkan wanita sebagai teman pewaris kasih karunia. Jadi rekan dari suami. Ya, jadi itu betul mewarisi kasih. Ya, kasih Allah seperti Kristus dengan gerejanya itu ya. Dan ini sebagai gerejanya, baik perempuannya itu menempatkan diri sebagai teman yang mempelai itu Kristus gitu ya. Kalau di dalam kehidupan ya suami itu. Kemudian membantu wanita menjadi wanita berhikmat yang mencerminkan kemuliaan Allah bagi suami ya, juga untuk anak-anak dan orang tua dan orang sekitarnya. Ya, kemudian kan dibentuk lebih dengan sentuhan wanita. Ini untuk berkat ya. Nah, diharapkan peserta adalah wanita yang telah berumah tangga dan suaminya sudah ikut Priskat. Itu diharapkan begitu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan kekasan Camp Patriot dan Young Men atau Young Women dalam CFM. Camp Patriot membantu pria sejati atau Priskat untuk tegar di masa sukar. Ya, jadi never give up. Ya. Jadi diajak supaya untuk berani menghadapi persoalan, tidak melarikan diri. Ya. Kemudian apa yang dikatakan dan menghidupi apa yang dikatakan. Jadi membangun apa yang dikatakan dan juga menghidupi apa yang dikatakan. Jadi
Tidak berarti omong saja tapi tidak jalankan gitu ya. Jadi omong tapi jalankan juga. Menjadikan perkataannya dapat dipercaya. Ya, seperti perkataan Kristus. Ini patriot itu kan merangsang untuk militan gitu ya. Dan spirit utama atau dorongan yang pertama adalah ketaatan dan kesetiaan, kesetiakawanan. Nah, peserta adalah alumni ya. Jadi di sana untuk patriot itu haruslah ya peserta adalah alumni dari Preskat. Jadi masuk Preskat dulu baru patriot. Nah, kemudian yang Camp Young Men membangkitkan pemahaman pria untuk mengerti fungsinya mengapa Allah menciptakan dia sebagai laki-laki. Ya, jadi ini permenungan penyadaran pemahaman diri sebagai beridentitas laki-laki. Kemudian camp ini juga membantu untuk mencapai fungsi pria yang maksimal, tadi tanggung jawab tadi itu ya. Kemudian memberi pemahaman bagaimana Tuhan mengubah hidup melalui proses perjalanan hidup. Jadi hidup ini penuh dengan proses dan bagaimana diketahui proses ini berjalan, dipahami, direnungkan, ya, diresapkan. Jadi orang berkembang mengalami kedewasaan secara rohani dan mengatasi kesulitan. Ya. Kemudian juga memberi pemahaman bagaimana Tuhan mengubah hidup orang itu. Kemudian khusus ya untuk camp yang men itu khusus pria berusia 18-30 tahun dan belum menikah, itu untuk young men itu. Sedangkan untuk young women itu membantu perempuan muda itu menjadi wanita pembawa kehidupan seperti tadi dikatakan, berpusat pada Allah, punya relasi dengan Tuhan dan terutama menjaga kekudusan dirinya. Ya, itu young women. Kemudian juga memberi dampak ya. Jadi camp ini memberi dampak membawa kehidupan bagi orang-orang terdekat. Dirasakan oleh orang sekitar, loh, kok kamu berubah ya menjadi orang lebih baik begitu maksudnya. Ya. Jadi ini beberapa hal yang muncul dalam gerakan-gerakan di dalam gereja. Nah, sekarang yang terakhir kita akan melihat gerakan yang disebut SEP dan CAP. Ya, gerakan SEP dan CAP. Itu SEP ini berarti sekolah evangelisasi pribadi. Ya, sedangkan CAP adalah kursus evangelisasi pribadi. Yang pertama sekolah, yang satu kursus. Ya. Nah, sebetulnya ini muncul pertama kali itu pada waktu Romo Sugiri SY almarhum, itu kan pendiri juga atau tokoh karismatik ya, itu memperkenalkan gerakan ini ya ketika beliau itu mengikuti kursus di Amerika pada tahun 1986. Jadi Romo Sugiri waktu itu pergi ke Amerika mengikuti kursus, ada kursus seperti ini ya. Kemudian yang memperkenalkannya kepada gerakan karismatik yang di Jakarta. Ya. Nah, pada tahun 1988 dimulailah sekolah evangelisasi pribadi SEP angkatan pertama itu di Gedung Sekinah. Gedung Sekinah itu khusus untuk karismatik gitu ya, pribadi karismatik di Jakarta. Di banyak kota, Semarang juga ada ya. Dan kursus ini diadakan itu sekolah ini diadakan 3 kali seminggu selama 4 bulan penuh. Jadi paket. Maka istilah kata pribadi ini penting, mau ditunjukkan, mau dimaksudkan bahwa para peserta adalah orang yang pertama-tama belajar menginjili diri sendiri terlebih dahulu. Jadi mendapat bahan materi dicerna dulu, dimakan dulu, dirasakan dulu, dialami dulu. Ini. Kemudian baru dibagikan kepada yang lain sebagai semacam kabar gembira. Ya, secara orang perorangan, bukan itu seperti pengkhotbah di pasar ya, tidak. Ya, person to person ya, face to face, secara pribadi ya. Nah,
Tujuan SET dan CAT bukan untuk membentuk seseorang menjadi guru agama, tidak. Apalagi menjadi pewarta mimbar pengkhotbah, bukan. Ya. Jadi SET dan CAT ini sarana ya, untuk menjawab kebutuhan gereja untuk memberdayakan dan mengembangkan kerasulan awam. Jadi menginjili diri sendiri, memahami sendiri ya ajaran gereja, ya, ajaran kitab suci, dicerna dulu, dirasakan, dialami, diresapkan, dialami dengan baik, baru kemudian membagikan pada yang lain tetapi secara pribadi. Bukan itu pakai mikrofon kemudian berkhotbah di pasar, tidak seperti itu. Ya, jadi memang ada dasarnya yaitu dekret kerasulan awam nomor 2 dan juga tentang misi gereja itu di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Ya, jadi gerakan ini muncul. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuan dari SET dan CAT ini. Tujuan SET dan CAT yang pertama, membantu peserta kursus dan umat yang dilayani untuk mengalami pendalaman hidup, baik itu doa, sabda Tuhan, ya, kecintaan akan sakramen-sakramen gereja, pengertian mengenai ajaran-ajaran gereja Katolik, dogma, maksudnya ya, cara penyampaian kesaksian hidup Kristiani yang otentik. Ya. Dikatakan di sana. Jadi membantu yang sekolah, yang kursus ini untuk makin mendalami ya, kehidupan beriman. Yang kedua, mempersiapkan peserta untuk menjadi orang yang pertama-tama belajar menginjili diri sendiri. Baru kemudian berbagi, istilahnya berbagi, ya, bersharing dengan sesama secara person to person atau orang per orang. Jadi bukan pewarta, pengkhotbah di mimbar itu bukan, atau guru agama itu bukan. Ya. Yang ketiga ini memperdalam wawasan dan menambah semangat umat sebagai pembawa kabar baik bagi diri sendiri dan sesama. Ya. Nah, mereka yang telah mengikuti SET dan CAT akan disebut evangelizer, ya. Evangelizer, penginjil, yaitu orang yang membawa kabar gembira ya dengan cara memberi kesaksian, yaitu men-sharingkan, membagikan pengalamannya ketika secara pribadi dihidupi ya, dijiwai oleh sabda Tuhan. Jadi mengalami sendiri dulu ya. Sekali lagi perlu dicatat bahwa untuk SET dan CAT menjadi evangelizer itu tidak menginjili orang lain ya, dalam arti seperti pendeta itu ya, tidak, tetapi menginjili diri sendiri dan dibagikan pada yang lain, bukan secara kelompok tetapi perorangan. Jadi ditularkan begitu ya. Jadi inilah istilahnya mengapa SET dan CAT ini begitu kuat sekarang ini di paroki-paroki ya, itu menambah itu antusiasme untuk hidup menggereja ya, di sana. Jadi selanjutnya memang nanti kita akan melihat bagian-bagian kursus-kursus evangelisasi pribadi dengan sekolah evangelisasi pribadi, dan ini biasanya dipromosikan di paroki-paroki melalui poster-poster. Ini fotonya Romo Sugiri yang sebagai pemula dulu, kemudian ada kursus evangelisasi pribadi untuk para eksekutif, ya, ini di paroki, ditempel posternya, juga sekolah evangelisasi pribadi, di situ ada Romo Marto juga, itu yang memberi ini ya, itu tahun berapa ini. Ya, baik, jadi saya kira itu cukup sekian dulu ya, untuk pekan yang ke-12 ini, dan kita akan lanjutkan dalam pekan-pekan berikut. Terima kasih untuk perhatiannya.